Baik, terkait dengan fakta Rasul atau masalah kerasulan itu dari masa Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu sekitar 600 tahun atau 6 abad. Masa kekosongan itu telah membuat perilaku kejahiliahan itu betul-betul hitam dan pekat sekali masyarakat saat ini. Maka kalau ada yang mengatakan kita, misalnya hari ini kita lihat perilaku udah kacau banget, akhlak sudah gak terus kita katakan ini sepertinya kita sudah masuk di zaman jahiliyah lagi. Itu sebenarnya kalimat yang tidak boleh diucapkan kita. Kenapa? Karena masa jahiliyah itu adalah kekosongan dari wahyu itu. Sementara kita nggak ada yang kosong dari wahyu hari ini sampai hari kiamat. Karena Nabi Muhammad membawa kitab suci Al-Quran sampai hari kiamat. Maka tidak tepat kalau kita katakan bahwa zaman ini serusak-rusaknya zaman hari ini, kita tidak tepat mengatakan bahwa hari ini adalah zaman jahiliyah. Kalau hari zaman jahiliyah kata para ulama, maka kita sama dengan menafikan keberadaan Al-Quran, menafikan keberadaan risalah Nabi Muhammad SAW. Risalah Nabi Muhammad ada sampai hari kiamat, Al-Quran ada sampai hari kiamat. Jadi tidak boleh sampai hari zaman jahiliyah. Nah, terkait dengan masalah bagaimana nasib orang yang ada di masa Patra itu, di situ ada keluarga Nabi gitu ya, ada ayahnya, ada ibunya, ada kakeknya bahkan. Ini dari itu Sahih Muslim, satu Sahih Muslim. Jelas ketika Nabi SAW datang seorang laki-laki kepada dia, kemudian mengatakan di mana tempat ayahmu. Nabi dengan pandangan yang gaibnya ditembus oleh Allah mengatakan ayahmu di neraka. Laki-laki ini sedih, dia berbalik. Ini Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim itu gak dibantahkan gitu, kesahihannya gitu ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu susah dibantah itu kesahihannya. Maka laki-laki itu bersedih, membalikkan badannya karena tahu ayahnya di neraka. Maka Nabi mengatakan ayahmu dan ayahmu sama-sama di neraka. Itu Sahih Muslim satu. Tapi memahami dalil ini tidak boleh satu penggalan hadis ini kemudian dijadikan dasar bahwa kakeknya Nabi, ibunya Nabi, ayahnya Nabi itu semua termasuk paman Nabi Abu Thalib itu semua di neraka. Ini ada kajian khusus, dalam sekali para ulama membahas persoalan ini. Intinya, kesimpulannya begini: kita sebagai muqallid itu artinya mengikuti, gitu ya. Kita sebagai muqallid kepada alim mana kita mengikuti, itu aja patokannya. Kalau kita berkeyakinan pada dalil yang pertama, ini kan khilafiyah ya, perbedaan pendapat. Maka kita yakini dalil pertama, maka jangan mencela pada orang yang berbeda pendapat dengan dalil yang kedua. Gitu. Jadi kalau serius, perkara ini tidak perlu diributkan. Kenapa? Khilafiyah. Kata Imam Nawawi dalam kitab Sahih Muslim, perkara yang bersifat ijtihadiyah atau lahir dari seorang alim yang mengeluarkan sebuah hukum dengan dasar dan dalil, artinya bukan punya dasar. Maka kita tinggal sebagai muqallid yang orang-orang awam seperti kita orang, tinggal ambil yang mana yang menurut kita, pandangan mana yang paling kuat dasar sahihnya menurut kita. Ya kalau nggak menurut kita, menurut siapa lagi orang kita yang mengamalkan kan begitu. Menurut kita, ulama mana yang paling kuat menyampaikan? Kalau pendapat yang A, maka kita yakin tanpa perlu mencela pendapat yang B. Begitupun ketika kita meyakini pendapat ulama yang B, maka kita ambil keyakinan itu tanpa perlu mencela pendapat yang A. Begitu. Ini kalau kaitannya dengan khilafiyah, perbedaan pendapat, dan itu berlaku pada semua aspek hukum. Jadi kalau orang memahami kaidah ini, orang gak ada yang berantem ribut urusan khilafiyah. Kenapa? Bukan perkara prinsip dalam agama masalah khilafiyah itu. Yang paling penting itu kita berkeyakinan bagaimana ayah ibu kita doakan mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau perkara khilafiyah, mohon kita bukan ya. Cukup. Mari sama-sama kita akhiri majlis kita pada kesempatan pagi hari ini dengan menutup rangkaian dengan doa. Mudah-mudahan Allah limpahkan berkah sebagaimana doa Nabi SAW.
Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatmu yang berbahagia. Allahumma barik li ummati fi Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wati al-qadhi al-hajat. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wa ahdina صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وعلى عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده.